Lan kula nu gadah kitab Umul Barohin, kitab paling sakral tentang tauhid. Iku riyen niku teng kitab-kitab kuno tau ditadlis. Ditadlis iku ning tengah-tengah ujug-ujug ku ana keterangan carane njimak bojone kuat. Yo bangkune kitab Ma'irot tak iso. Padahal kitab apik. Wis ngono mulai dhisik ku ana tadlis. Napa jenenge napa? Tadlis. Ane anggere ana kitab-kitab wong sufi kok gak mutawatir iku tadlis Zanadiqah iku diblekno ana paham napa? Zindi. Iku ora tau roh ke permainan nganti ngono. Ana wong alim-alim kudu konsensus. Mergo ora konsensus kuwatire ana paham sing napa di tadlis. Tadlis ku diblekno disusup. Jadi mulane roh kudu mergo riyen Nabi Sulaiman wae tau ngalami ngoten sampai ana ayat wa maka faro Sulaimanu walakin nasyayatina kafaru yu'allimunan nasas sihr. Paham ya? Jadi ngono akhirnya Nabi Muhammad ngeki penjelasan tiang Yahudi hakikate Sulaiman itu gak tukang sihir. Tapi ana dokumen sihir sing dikarang setan didakok. Kursine sinten? Sulaiman. Sehingga ketika Sulaiman mati pura-pura ditemukan donga napa sihir. Terus itu dinisbatkan dianggap karangane sinten Sulaiman. Mulane terus Nabi Muhammad nanti nangket jin ifrit teng Medina. Nabi Muhammad saking semangate mergo dhekne salat diganggu ifrit dicekel, dicancang. Nabi ku ya lucu, tujuane sitok tak cancang sesuk ben dienggo dolanan cah cilik-cilik Medina. Mulane jari ulama ndolakno cah cilik iku sunat. Mergo Nabi tau nyekel ifrit ku niate ben sesuk dienggo dolanan cah cilik-cilik. Paham nggih? Maksudnya kan ya enak gak usah bayar untuk dolanan. Wis dicekel dicancang mbek Nabi, dicancang tenggene pak napa saka masjid napa? Medina. Nabi tujuane yal abu bi hilmanu ahli Madinah ben sesuk dienggo dolanan cah cilik-cilik. Mulane kan cah cilik udah kayak dolanan sampean pleter ngaji kanthi bocah wedi. Wae ngaji yo ngaji, wae dolanan ngene apa? Dolanan wae jajan yo jajan. Cah cilik kon irit. Wah aneh-aneh. Sekolah ora seneng ajaran ngono, ajaran sesat ya. Bapak era irit tuh anake kono apa? Aneh-aneh. Cah cilik boros iku barokah kanggo bakule, kanggo kancane. Wis. Cara salah ra dosa wong cah cilik. Lah sing tuwek. Aneh-aneh. Nak dolim aja nemen-nemen. Wong Nabi wis seneng nyekel ifrit perkara jare yal abu bihi hilmanu ahli Madinah. Bin dolanan cah cilik-cilik bareng dicekel fadzakartu qaula akhi Sulaiman. Aku eling dongane dulurku Sulaiman, Rabbi habli mulkal la yambaghi li ahadin min ba'di. Aku eling carane Nabi Sulaiman kepengin di kerajaan yang enggak tersaingi oleh orang setelahnya. Padahal menguasai jin itu bagian dari tradisi sinten. Akhirnya ifritnya dicolok. Wah, ghairi di mana-mana yang dituhankan saya. Soal kemungkinan di langit begini, tunggu saya. Terus di Haman dipanggil. Ya Haman ibn li sarqal ali abluhul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Haman, bikinkan saya piramida yang tinggi. Saya mau lihat Tuhannya Musa, apa betul ada. Padahal andaikan terjadi piramida kan Tuhan pun nggak bisa dilihat. Wong sampean yang wali saja tidak bisa melihat. Wali tadi yang sing disakeni Allah tadi itu aja nggak bisa melihat. Apalagi Fir'aun. Akhirnya Nabi Musa sadar bahwa logika itu tidak masuk ke Fir'aun, tidak masuk. Padahal ada pengawalnya banyak. Dan karena semua Nabi fatona itu ibarat mobil ganti gigi, ganti argumentasi. Gini saja, yang menuhani leluhur kamu, mbah-mbah kamu, itu sontak kaget Fir'aun. Pengawalnya ya kaget. Oh iya, kalau Fir'aun ini Tuhan, mbah-mbahnya tanpa Tuhan. Kan Tuhannya datang terlambat. Berarti mbah-mbahnya dulu itu tanpa Tuhan, karena ini ada Tuhan balita itu ada itu. Akhirnya hampir separuh, mungkin hampir semua pengawalnya Fir'aun itu iman semua. Meskipun yaktumu imanahu, ini yang diceritakan kan, wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu iman. Karena runtuh semua logika Fir'aun sebagai Tuhan itu runtuh. Hanya dengan logika kalau kamu Tuhan, lalu babah kamu Tuhannya siapa? Fir'aun mangkel. Wah bahaya logika Musa, tangkap Musa, terus gak debat lagi. Kayak apa mudahnya logika Quran untuk menafikan ketidaktuhanan Fir'aun.
Yaitu mengatakan Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwal. Karena dikatakan Tuhan langit, Fir'aun masih berkelit. Nanti dulu saya mau bikin piramida, mau saya lihat ada enggak Tuhan kamu. Nabi Musa langsung genti gigi yang nuhani mbah-mbah kamu. Orang kan berpikir, ini kalau Tuhan betul, lalu orang-orang dulu Tuhannya siapa? Kan Tuhannya datang terlambat. Nah itu lagi-lagi. Dan kita baca Quran itu ila yaumil kiamah. Makanya tidak ada umatnya Rasulullah SAW kemudian imannya itu ada syak, nggak ada sama sekali. Karena dzalikal kitabu la raiba fihi mir rabbil alamin. Ya, mohon cekap ya. Mumpun gampang. Masalah sama kalau masalah. Jadi karena kebenaran Quran itu adhar wa adhar, sangat jelas. Sehingga nggak perlu butuh orasinya saya. Sebenarnya nggak perlu. Saya yakin, sampean sebelum saya terangkan ya sudah iman, sudah betul. Ini kan akal-akalan saja saya dimanfaatkan. Karena ya menurut saya itu ya sudah. Kamu jangan terjebak, tertipu oleh tempat yang paling soleh, paling baik. Kurang apanya surga? Gara-gara kesalahan Nabi Adam terdiusir dari surga. Kamu juga jangan terjebak, tertipu dekat sama orang hebat, orang soleh. Ketika kamu tidak bisa meniru kesolehan itu. Kurang dekatnya Abu Jahal, Abu Lahab dengan orang-orang soleh di sekitarnya. Tapi tidak bisa memanfaatkan orang-orang soleh itu. Oh beliau cerita betapa keliru terus. Ketika ngarang bab apa? Jadi ketika ngarang bab rojak seakan-akan hidup semudah itu. Ketika ngarang bab khauf seakan-akan hidup itu sesulit itu. Dikarang oleh satu orang. Itu namanya Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali. Kalau nggak ada kitab Ihya itu ada sekitar 5 kalau cetakan Toha Putra ketika saya ngaji dengan Mbah Mun. Terus kitab yang pernah saya pelajari harfan-harfa itu pakai cetakan DKI Darul Kutub Ilmiah. Kalau ada naskah salah saya benarkan pakai terahnya Tabit Hafiz Sadat Al-Muttaqin karangannya Sayyid Zabidi Muhammad Murtado Az-Zabidi. Beliau dengan kita kira-kira ya saya Mbah Mun, Mbah Zubair, Kiai Fakih Mas Kumambang, terus beliau pernah ngaji Kiai Mahfud Termas, Kiai Mahfud ngaji abahnya Kiai Abdullah ngaji Kiai Abdul Manan. Kiai Abdul Manan ini awaluman sing dari Jawa sing yulazimu Sayyid Zabidi. Terus orang Indonesia itu luar biasa. Kiai Abdul Manan ini pertama Kiai Jawa sing mulazamah kalian Sayyid Zabidi Sohibul Ithaf. Jadi sanad kita ke beliau kira-kira 6. Ini luar biasanya kita sebagai orang Indonesia. Makanya saya ini dekat sama Habib Muhammad mulai dulu dekat karena sanad kita ketika sampai Sayyid Zaini Dahlan, misalnya saya Mbah Mun, Mbah Zubair, atau saya Mbah Mun, Mbah Karim, Mbah Hasim, Mbah Mahfud, ini sedang ngaji Sayyid Abi Bakar Sato. Sayyid Abi Bakar Sato ini ngaji Sayyid Zaini Dahlan. Babanya Sayyid Muhammad ini Muhammad bin Husain bin Anis bin Alwi bin Ali. Ini Muhammad ini sudah teman-temannya ini, temannya Sayyid Abi Bakar Sato, Habib Muhammad ini Mufti Syafi'iyah. Terus teman Tarsihul Mustafidin, siapa Alawi bin Ahmad. Dulu istilahnya masih Asegaf, tapi ikutnya lama-lama jadi Bagil. Jadi ada yang ditulis Segaf, ada yang ditulis Bagil. Jadi sanad fikih saya dengan Gus Hafi karuan ya, tahta Syekhin Wahid tahta dengan Habib Muhammad itu sama semua. Semulai rapodo pun arah di sinauni gak tuh ngerti. Butuh ngerti. Semulai rapodo itu ketika agak di sinaun. Itu ulama-ulama dulu. Saya baca I'anatul Thalibin. Itu dulu ulama Arab itu tidak pernah kebayang ono korban patungan. Tapi gara-gara ada surat menyuratnya ulama-ulama Jawa, beliau menyebut ada banyak rosail min ardi Jawa yang mengirimkan uang supaya dikorbankan di Arab Saudi. Hukumnya kayak apa? Jadi ngirim uang supaya dibelanjakan di Arab kemudian jadi udhiyah. Begitu juga kitab Buhyatul Mustarsyidin itu sudah ngomentari wa amma ardu Batavia. Jadi kayak apa hubungan Indonesia dan Yaman dan Mekah. Habaib-habaib itu dulu temannya itu rata-rata ulama Indonesia. Sehingga banyak Habib Kutub yang zuriyahnya di Indonesia, mulai Sayyid Abdul Qadir Segaf Tuban sampai banyak Habib Muhammad ini, Habib Ali Sohibul Simtiduro, zuriyahnya banyak yang di Solo. Jadi Indonesia ini luar biasa, termasuk ada Habib Muhsin dulu Abdurrahman itu yang ngarang sarah sama Said Muhammad
itu banyak sekali yang ulama kita Palembang baik minal habaib maupun enggak yang akrab sekali dengan ulama-ulama di Mekah di Yaman. Nah ini kembali ke ceritanya Mbah Mun. Ini saya masih pakai bahasa aslinya Mbah Mun. Mbah Mun pernah ngendikan gini tuh. Ketika Spanyol itu guling nggak? Spanyol dulu Andalusia itu pernah lama sekali jadi negara Islam dan itu melahirkan ulama-ulama top mulai Ibnu Malik, mulai Imam Qurtubi, mulai Imam Syatibi, itu semuanya jebolan Andalusia. Singkat cerita Islam teng Andalusia niku kalah. Saya masih ingat bahasane Mbah Mun ngeten Gus Wafi. Niki sekaligus ditasehaken. Tapi pangeran gak terima. Nak bumi sing dinggo sujud iku kalong. Allah nggak terima kalau bumi yang dipakai sujud itu terkurangi. Delala kersane pangeran digenti Indonesia, yaiku gulinge Andalusia, iku bareng ambek berdinine Demak Bintoro.